Muda-mudi terjaring razia di tempat indekos di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Beberapa di antara mereka merupakan pasangan tanpa ikatan pernikahan. Jelang bulan suci Ramadan, aparat gabungan merazia kamar indekos yang berada di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Razia ini digelar berkat aduan masyarakat terkait banyaknya kamar kos yang disinyalir menjadi sarang prostitusi. Hasilnya petugas menemukan pasangan tanpa ikatan pernikahan dari dalam kamar indekos. Tanya itu saat dilakukan razia, petugas juga menemukan ada penghuni kos yang dalam kondisi mabuk. Selain itu, petugas mendapati indekos yang disewakan per jam, bukan per bulan atau per tahun. Pengelola kos juga akan dipanggil guna pemeriksaan. Razia terus akan digelar guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat jelang Ramadan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara viral pesta dan kontes waria di tempat hiburan malam. Lokasi itu akhirnya disegel pemerintah kota karena dinilai melanggar peraturan daerah. Sempat viral di media sosial pesta waria yang menggelar kontes di tempat hiburan malam di Pekanbaru Riau. Pasca peristiwa itu, Pemkot Pekanbaru mengambil langkah tegas untuk sementara menghentikan operasional tempat hiburan malam tersebut. Lokasi itu dilarang beroperasi sampai batas waktu belum ditentukan, dan jika ada perda yang dilanggarnya, maka tidak menutup kemungkinan izin usahanya akan dicabut. Sementara aparat Polresta Pekanbaru masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dari pihak manajemen tempat hiburan malam dan orang-orang yang terlibat dalam kontes waria. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar peredaran narkoba cair dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. Dua perempuan pengedar diamankan dengan barang bukti 82 cartridge berisi narkoba cair. Polisi bongkar kasus peredaran narkoba cair yang dimasukkan dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. Dalam penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, polisi menangkap satu tersangka pengedar yang merupakan perempuan. Dari tangan tersangka S, petugas amankan 45 kartis berisi narkoba cair jenis etomidate. Setelah di Jakarta, petugas juga menggerebek kediaman tersangka lain di kawasan Cipondoh, Tangerang. Petugas pun menangkap satu tersangka perempuan lain. Dari tangan F, polisi amankan 37 kartridge berisi narkoba cair. Total sebanyak 82 kartridge narkoba cair berhasil diamankan. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Negara-negara kumaha? Kamari ngirim paket, posisinya jual mana? Wah, kayak kena dipikir lagi kayak ini. Nasib naas menimpa seorang kurir paket yang menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Kampung Cinangka, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur. Peristiwa terjadi saat korban mengantarkan paket ke rumah salah satu konsumen dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD). Namun pemesan paket tidak berada di rumah. Korban mencoba menghubungi konsumen, namun terjadi cekcok. Keesokan harinya korban kembali datang untuk mengantarkan paket COD. Namun saat tiba di rumah yang dituju, sudah berkumpul sejumlah orang dan mengeroyok korban. Akibat dianiaya, korban terluka di wajah. Pasca kejadian, 3 orang terduga pelaku pengeroyokan sudah diamankan. Sejumlah barang bukti berupa paket dan kaos korban diamankan petugas. Korban seorang kurir COD di salah satu ekspedisi dianiaya oleh 3 orang pelaku pada saat pelaku mengantarkan barang ke rumah tempat COD. Melakukan pemeriksaan untuk ketiga pelaku melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong. Keterbuatannya ketika terduga pelaku dijerat pasal 262 KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Diduga hendak menculik bayi, seorang pria nyaris diamuk massa di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu, seorang bocah laki-laki disabilitas berusia 8 tahun menjadi korban tindak asusila yang dilakukan seorang pria parubaya. Suasana riuh terjadi saat seorang pria digiring keluar dari pos keamanan Rusun Muara Baru, Penjaringan.
Warga yang berkerumun ada yang berteriak dan meluapkan amarah ke pria tersebut. Diduga pria itu hendak menculik seorang bayi yang berada di dalam rusun. Ketahui pria itu bukan warga rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun yang hendak menculik bayi. Petugas membawa pria yang nyaris diamuk massa ke Mapolsek Penjaringan. Kita dapat info dari blog infonya apa? gitu. Ya infonya ya itu katanya ada mencurigakan. Kenapa mencurigakan mobil? Curi mobil? Bukan, katanya mencurigakan buat ngambil anak gitu. Oh, nyuri anak. Anaknya sempat dibawa? Sempat. Polisi masih memeriksa pria yang diduga hendak menculik bayi di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda nekat mencuri kotak uang di sebuah warung kelontong kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Setelah viral di media sosial, pelaku kembali ditemani ayahnya untuk mengembalikan uang curian. Kamera pengawas merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah warung kelontong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya, seorang pemuda memanjat masuk ke dalam warung kelontong. Diketahui kejadian terjadi sekitar pukul 3 pagi saat pemilik warung tertidur pulas. Dengan berani, pelaku sempat melangkahi tubuh korban yang sedang tertidur untuk mengambil kotak uang hasil penjualan berisi Rp500.000 dari dalam etalase. Pas paginya udah ini kebuka ini juga. Pintunya udah kebuka, uangnya udah habis. Terus lihat di CCTV ya ada orang masuk. Karena merasa takut setelah videonya viral, pelaku bersama orang tuanya mendatangi warung pada keesokan harinya untuk meminta maaf dan mengembalikan seluruh uang yang diambil. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membantah adanya rekayasa berita acara pidana atau BAP dalam penanganan kasus penganiayaan di Polsek Cilandak. Kendati demikian, sanksi disiplin tetap dijatuhkan karena kelalaian dari administratif memakai kertas bekas untuk mencetak BAP. Bukan memihak, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Polda Metro Jaya mendalami kasus viralnya rekayasa berita acara pidana atau BAP dalam penanganan kasus penganiayaan di Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Bid Propam Polda Metro Jaya terhadap penyidik Aibda PD, serta pemeriksaan rekaman CCTV di ruang penyidik, polisi menyatakan tidak ada rekayasa berita acara pemeriksaan dalam kasus tersebut. Menurut polisi, polemik tersebut hanya kesalahpahaman lantaran penyidik memakai kertas bekas pakai untuk mencetak BAP. Kendati demikian, penyidik Aibda berinisial PD tetap dijatuhi sanksi disiplin karena kelalaian administratif. Bahwa tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh saudara IP di dalam unggahan video, tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika. Jadi teman-teman bisa melihat, ini kami buka secara transparan. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara. Sebelumnya, rekaman video saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada dua penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan viral di media sosial. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika. Dari Jakarta, Rian Rizky Rosali, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang mahasiswi diduga dianiaya driver taksi online karena masalah uang kembalian di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, seorang kakek berusia 80 tahun dianiaya tetangganya sendiri hanya karena masalah pipa air. Lah aku harus bayar. Aku ki wartawan loh, Mbak. Lah aku juga mahasiswa toh, Om. Yo, urusan apa? Seorang mahasiswi dan driver online berselisih di dalam mobil di depan kos-kosan korban. Perselisihan dipicu driver online tak ada uang kembalian saat korban membayar dengan uang tunai Rp100.000. Aku tak entar lah, aku nih nggak ngerti. Tolong ya Allah. Driver meminta korban menukar uang ke toko, namun korban menolak karena merupakan mahasiswi rantau dan tidak tahu lokasi toko terdekat. Saat direkam, pelaku marah-marah hingga diduga aniaya korban. Bu, tolong ibu, tolong ibu. Kasus ini kini masih diselidiki pihak Polresta Sleman.
Tim Liputan News melaporkan. Aku harus bayar Bu, biar aku tanggung hai tak anter. Nah, ini apa polisi? Ada orang marah-marah tempat kami. Keributan antar tetangga ini terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Dalam video amatir tersebut, keributan berujung tindak penganiayaan terhadap pemilik rumah yakni seorang kakek 80 tahun. Korban dipukul menggunakan batu di bagian kepala hingga harus mengalami 10 jahitan. Pelaku tindak penganiayaan yakni 2 orang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Tindak penganiayaan ini ternyata hanya dipicu karena masalah pipa air yang bocor. Keluarga korban sebelumnya protes kepada pelaku karena aliran air dari rumah pelaku masuk ke halaman rumah korban dan menyarankan untuk diperbaiki. Namun pelaku emosi dan mendatangi rumah korban. Dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dari percekcokan dan terjadinya suatu dugaan tindak pidana penganiayaan sudah kita tangani dan dalam proses masih dalam penyelidikan penyidikan. Kini keluarga korban berharap polisi dapat memberikan hukuman demi memberikan efek jera kepada para pelaku penganiayaan yang telah diamankan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.